Perkenalkan, nama saya Grace Aprilin Latersia dengan NIM 42131111053 dari kelas MESP 21. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMA Negeri 3 Medan. Dalam presentasi saya kali ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan, informasi umum sekolah mitra, hasil pengamatan, penutup, dan yang terakhir ada lampiran. Pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan, di sini terdiri dari 2 subbagian, yaitu ada latar belakang dan juga tujuan. Pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester ketiga atau keempat. Sebagai tahap pertama, setelah PLP 1 akan dilanjutkan dengan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 pada semester yang lebih tinggi. Pengenalan lapangan persekolahan atau PLP merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk melatih mahasiswa dalam menetapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk tanggung jawabnya sebagai tenaga akademis dalam dunia pendidikan. PLP merupakan sarana pembelajaran yang akan menghantarkan mahasiswa sarjana pendidikan untuk mengenal, mengobservasi, mempelajari, menganalisis aspek-aspek pendidikan yang dapat mencakup perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, manajemen pembelajaran, penilaian hasil belajar, analisis hasil belajar, manajemen pendidikan, administrasi pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, serta hubungan pendidikan dengan masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan dilaksanakannya PLP. PLP 1 dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memahami kultur sekolah, memahami struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, mengetahui peraturan dan tata tertib sekolah, serta visi dan misi dari mitra sekolah, mengetahui kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya seperti upacara bendera, rapat, dan juga briefing. Kemudian memahami karakteristik peserta didik, mengetahui kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian mengetahui praktik-praktik pembiasaan dan kegiatan positif yang ada di sekolah. Untuk bagian kedua yaitu membahas mengenai informasi umum dari sekolah mitra. Yang pertama yaitu mengenai sumber daya manusia di sekolah seperti guru, siswa, dan juga tenaga kependidikan. Sumber daya manusia di sekolah SMA Negeri 3 Medan antara lain terdapat 90 guru di SMA Negeri 3 Medan, di mana 3 guru saat ini sudah pensiun dan 87 guru berstatus guru aktif. Kemudian untuk siswanya sendiri di SMA Negeri 3 Medan terdiri dari 483 siswa laki-laki dan 802 siswa perempuan. Total jumlah siswa yang ada di SMA Negeri 3 Medan yaitu 1.285. Berikut disajikan tabel yang memuat mengenai data guru di SMA Negeri 3 Medan. Selanjutnya yaitu data dari kelas 10 di SMA Negeri 3 Medan dimulai dari kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPS 3 dengan total 432 siswa kelas 10 di SMA Negeri 3 Medan. Selanjutnya ini ada data siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Medan dengan total 427. Kemudian siswa kelas 12 di SMA Negeri 3 Medan dengan total 426 siswa. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dalam pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Adapun sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 3 Medan sebagai penunjang pembelajaran siswa serta kenyamanan siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada buku-buku pada perpustakaan, kursi dan meja belajar pada setiap ruangan kelas, printer beserta komputer pada ruangan tata usaha, alat kebersihan seperti sapu, pel, kemoceng pada setiap ruangan kelas, alat penerang pada setiap ruangan, kursi dan meja guru pada setiap ruangan kelas dan juga kantor,
Hiasan dinding berupa hasil karya dari siswa-siswi yang dipajang pada kelas, tempat pencuci tangan portabel, komputer pada laboratorium komputer, serta pada ruangan tata usaha, dan lemari pada setiap ruangan kelas. Sedangkan bentuk prasarana yang ada di SMA Negeri 3 Medan yaitu terdiri atas 8 laboratorium, yaitu 4 laboratorium komputer, 1 lab bahasa, 1 lab fisika, 1 lab kimia, dan juga 1 lab biologi. Kemudian ada toilet, masjid dan musola, pos piket dan area parkir, ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha, ruang guru, ruang BK, ruang UKS, ruang kesiswaan, ruang humas, ruang bidang kurikulum dan ruang sarana dan prasarana, ruang kerja OSIS dan MPK, perpustakaan, kantin, lapangan, koperasi, dan juga perpustakaan. Selanjutnya yaitu mengenai prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Di SMA Negeri 3 Medan, banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh para siswa, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Prestasi yang telah diraih oleh SMA Negeri 3 Medan terbilang cukup banyak. Bisa dilihat pada ruang kepala sekolah dan koridor sekolah terdapat banyak piala yang dipajang dalam lemari kaca. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 ini, ada beberapa prestasi yang telah diraih oleh sekolah mitra yaitu SMA Negeri 3 Medan, antara lain yaitu juara 1 Speech Competition Semantic English Club, juara 2 Speech Competition in SMEF, juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Hari Teknologi Nasional, juara 2 Karya Tulis Jurnalistik FLS 2N, juara 2 Lomba Cipta Cerpen Remaja KNPI Kota Medan, mading terfavorit tingkat SMA Go Green Unimed, juara 2 Karya Tulis Ilmiah Nasional SMK Muhammadiyah 3 Metro Lampung, juara 3 Lomba Cipta Karya Tulis Badan Perpustakaan dan Arsip Nasional tingkat provinsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu hasil pengamatan. Yang pertama yaitu pengamatan mengenai karakter umum peserta didik. Salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran adalah karakteristik siswa. Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang ada pada umumnya, meliputi antara lain seperti kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Karakteristik peserta didik berhubungan erat dengan proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran karena melibatkan peserta didik yang memiliki karakteristik berbeda. Karakteristik tersebut dapat mempengaruhi keefektifan dan proses pembelajaran. Oleh karena itulah diperlukan adanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk siswa menjadi lebih baik dalam bertindak di luar sekolah ataupun dalam perilaku akademik sesuai dengan harapan sekolah. Beberapa sekolah di tanah air mungkin telah banyak menerapkan program pendidikan karakter, namun belum banyak diketahui hasil dan keefektifan dari pendidikan karakter yang telah ditransformasikan kepada anak didiknya. Dari hasil yang telah diamati mengenai karakter umum peserta didik di SMA Negeri 3 Medan, peserta didik sangat ramah dan terbuka kepada guru maupun tamu yang datang ke sekolah mereka dengan kegiatan senyum, sapa, dan juga salam. Juga terdapat beberapa siswa yang mau mengajak guru maupun mahasiswa PLP 1 untuk saling bercerita dan bertanya. Peserta didik selalu dapat mengendalikan emosi seperti tidak mudah tersinggung, simpati, tolong menolong, dan menghargai orang lain, dan dapat mengenal agamanya dengan baik seperti melaksanakan kewajiban agamanya. Sikap sosial juga berhasil ditanamkan kepada peserta didik di SMA Negeri 3 Medan. Selanjutnya yaitu pengamatan mengenai struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Di dalam sebuah sekolah tentu memiliki gambaran tugas yang disederhanakan dalam sebuah struktur organisasi sekolah. Dalam struktur tersebut kita dapat mengetahui bahwa seseorang dikatakan sebagai pemimpin ataupun bukan, dan sekaligus dapat mengetahui proses birokrasi yang seharusnya ada dalam sebuah sekolah. Struktur organisasi di sekolah memiliki peran sentral yang terdiri dari kepala sekolah dan wakilnya, guru, wali kelas, hingga tata usaha. Semua hal tersebut tidak akan memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam sebuah organisasi. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dari setiap komponen struktur organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi dan tata kerja di sekolah SMA Negeri 3 Medan dapat dilihat pada slide berikut.
Semua peran atau tugas yang ada dilaksanakan agar tercapainya visi misi sekolah. Adapun visi dan misi SMA Negeri 3 Medan yaitu yang pertama adalah visi untuk menghasilkan peserta didik yang unggul dalam mutu, memiliki pengetahuan yang luas, berwawasan lingkungan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi dengan dilandasi iman dan takwa. Untuk misi dari SMA Negeri 3 Medan yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak dan berbudi luhur, meningkatkan prestasi akademik lulusan secara berkelanjutan, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan, meningkatkan prestasi pada bidang ekstrakurikuler, menumbuhkan dan meningkatkan minat baca siswa, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, meningkatkan wawasan pengetahuan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, pengamatan mengenai peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Di sini saya merangkum beberapa peraturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 3 Medan. Yang pertama yaitu mengenai peraturan dan tata tertib kehadiran siswa. Siswa wajib hadir memasuki area sekolah paling lambat pukul 7.15 WIB. Siswa yang hadir setelah pukul 7.15 masih diberi waktu toleransi selama 10 menit hingga pukul 7.25 WIB. Dan selama waktu toleransi tersebut, siswa masih diperkenankan memasuki area sekolah. Bel tanda jam pelajaran pertama dimulai dan berbunyi tepat pukul 7.30 WIB dan seluruh siswa wajib sudah berada di ruangan kelas. Pada saat jam belajar berlangsung, siswa-siswi tidak dibenarkan keluar kelas. Dan jika siswa-siswi meninggalkan ruang kelas sebelum waktunya, harus mendapat izin dari guru mata pelajaran yang sedang berlangsung. Siswa dan siswi tidak diperbolehkan keluar dari lingkungan sekolah pada saat jam belajar. Dan jika siswa meninggalkan lingkungan sekolah, harus mendapat izin dari guru piket, guru-guru yang jam mata pelajarannya ditinggalkan, serta izin keluarnya harus diketahui dan ditandatangani oleh Wakasek bidang kesiswaan. Selanjutnya mengenai keterlambatan kehadiran siswa. Siswa dinyatakan terlambat bila hadir setelah bel tanda masuk ruang kelas sudah berbunyi yaitu pukul 7.25 WIB dan tidak dibenarkan memasuki ruang kelas. Siswa yang terlambat harus melapor ke guru piket untuk dicatat dan diteruskan dengan pembinaan oleh bidang kesiswaan dan guru BP maupun guru BK yang bersifat mendidik. Guru piket dapat memberikan izin untuk mengikuti pelajaran berikutnya dengan surat izin khusus. Surat izin masuk diberikan setelah pergantian guru mata pelajaran berikutnya pada kelas yang bersangkutan. Selanjutnya itu mengenai larangan-larangan untuk siswa, yaitu dilarang merokok, meminum minuman keras, berpacaran di lingkungan sekolah, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba dan obat terlarang lainnya, membentuk organisasi massa dan kepemudaan, atau organisasi lainnya di lingkungan sekolah selain organisasi kesiswaan, berkelahi, menghasut, mengintimidasi siswa-siswa lainnya di lingkungan sekolah atau luar sekolah pada saat jam-jam belajar, membuang sampah tidak pada tempatnya, mencoret meja, kursi, dinding bangunan, pagar sekolah, perabotan atau peralatan sekolah lainnya. Bekerja sama atau menyontek pada saat ulangan atau ujian, menggunakan laptop atau HP pada saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran di ruang kelas tanpa izin dari guru yang mengajar, dan dilarang melompat pagar sekolah pada saat masuk atau pulang sekolah. Kemudian dilarang berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata-kata, sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh, membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, memiliki, membawa, menyimpan, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, audio, atau video pornografi, bergaul bebas dengan lawan jenis yang tidak sesuai dengan etika sopan santun, mencuri atau menyembunyikan barang milik orang lain, memakai perhiasan yang berlebihan dan menggunakan makeup, lipstik, cat kuku, serta potongan rambut yang aneh, berkumis, berzambang, berzenggot, memakai gelang atau anting-anting khusus untuk siswa pria. Selanjutnya yaitu pengamatan mengenai kegiatan seremonial formal di sekolah. Pada setiap hari Senin, sekolah melaksanakan kegiatan upacara bendera sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dalam hal itu sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di setiap sekolah. Begitupun dengan SMA Negeri 3 Medan, selalu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan dilaksanakan di lapangan sekolah SMA Negeri 3 Medan itu sendiri, yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta siswa SMA Negeri 3 Medan dalam upacara. Setiap siswa mengikuti upacara bendera yang dilakukan pada setiap hari Senin dengan memakai seragam putih abu-abu lengkap dengan atribut sekolah,
serta memakai topi dan dasi. Selanjutnya yaitu pengamatan mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 3 Medan terdapat kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang dilakukan. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler ini menjadi wadah untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas siswa dalam rangka mengembangkan pendidikan siswa seutuhnya. Selain itu, dengan adanya ekstrakurikuler yang beragam ini juga bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang mampu bersosialisasi dan membagi waktunya dengan baik sehingga peserta didik dapat menyalurkan waktu dan tenaganya kepada hal-hal yang positif dan tidak terjerumus terhadap pergaulan yang buruk. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di SMA Negeri 3 Medan terbilang cukup banyak serta beragam. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada pada SMA Negeri 3 Medan antara lain paduan suara, Semantik English Club, Repala, musik, tahfiz Quran Al-Faris, tim Olimpiade IPA dan IPS, jurnalis, AMSAL, yaitu keagamaan Nasrani, PMR, Pramuka, pencaksilat, basket, badminton, voli, futsal, dokter remaja, kewirausahaan, temuga atau teater, tarung derajat, paskibra, dan juga strike. Untuk bidang kurikuler SMA Negeri 3 Medan berupa studi banding atau studi tur ke tempat-tempat edukasi seperti museum, Istana Maimun, Galeri Rahmat, dan lain-lain. Sedangkan untuk bidang ekstrakurikuler dibagi ke dalam beberapa bidang, serta ada jadwal pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ada pembinaan kurikuler dan ke ekstrakurikuler yang dilakukan oleh guru maupun pelatih untuk masing-masing kegiatan. Sebab setiap guru menjadi pembina kurikuler dan ekstrakurikuler. Contohnya seperti Bapak Irsad Mubarak MPD sebagai pembina basket dan lain sebagainya. Setiap siswa wajib mengikuti kurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk siswa kelas 10 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Untuk siswa kelas 11 diperbolehkan untuk memilih 2-3 atau lebih kegiatan dengan syarat dapat mengatur jadwal kegiatan yang telah diikuti. Kemudian ada pengamatan mengenai praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan, ini terdapat observasi mengenai budaya sekolah. Pada observasi budaya sekolah, dapat diamati beberapa tata cara berperilaku yang ada di SMA Negeri 3 Medan untuk membiasakan kegiatan positif di sekolah. Seperti pada saat sebelum memasuki jam pelajaran, para siswa diminta agar membaca doa menurut agama mereka masing-masing. Selain itu, para siswa juga diajarkan untuk selalu menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki sifat yang ramah dan sopan kepada siapapun itu, baik kepada guru, pekerja di sekolah, dan teman satu sekolahnya. SMA Negeri 3 Medan juga sangat peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah dengan menyediakan dan meletakkan tempat sampah di depan kelas dan juga membuat jadwal piket harian kepada siswa di kelas. Selain itu, kebiasaan positif yang sudah dan dibudayakan oleh sekolah SMA Negeri 3 Medan diantaranya adalah penumbuhan pendidikan budaya dan karakter, di mana terdiri atas 18 bagian, yaitu yang pertama religius, kemudian kejujuran terhadap sesama teman maupun guru, kemudian ada toleransi, disiplin, yaitu siswa memiliki sifat disiplin yang tinggi, baik dalam kehadiran maupun pelajaran, serta siswa-siswa di sekolah menggunakan seragam yang rapi, di mana hal tersebut menunjukkan kedisiplinan dari seorang siswa. Kemudian ada kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kebiasaan yang sudah dibudayakan akan terus diharapkan untuk berkembang guna menambah kualitas pendidikan bagi siswa, guru, dan sekolah. Kegiatan pembiasaan yang termasuk kegiatan rutin di SMA Negeri 3 Medan adalah sebagai berikut. Guru dan siswa saling memberi salam ketika memasuki kelas. Dalam berdiskusi dan belajar, guru dan siswa menggunakan bahasa yang santun. Petugas piket menyambut ramah tamu atau orang tua siswa yang berkunjung. Siswa memberi salam ketika berpapasan dengan guru. Kemudian peringatan keagamaan dilaksanakan secara terjadwal. Berdoa ketika mengakhiri pelajaran. Membersihkan kelas setelah jam sekolah selesai. Dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh peserta didik untuk guru dan mengekspresikan kesan, pesan,
harapan dan kritik konstruktif terhadap pembelajaran yang diterima. Kegiatan refleksi meliputi kegiatan analisis dan penilaian yang berasal dari kegiatan pengamatan. Interpretasi hasil pengamatan ini adalah dasar untuk penilaian sehingga langkah selanjutnya dalam implementasi tindakan dapat disepakati. Adapun refleksi terhadap kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 pada SMA Negeri 3 Medan ialah memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang melakukan pengamatan terhadap sekolah. Pemahaman yang dibentuk ialah mahasiswa menjadi lebih memahami bagaimana situasi dan kondisi yang benar-benar dialami pada lapangan persekolahan, sehingga hal ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa ke depannya agar tidak terkejut pada saat menjadi tenaga pendidik yang harus langsung turun ke lapangan persekolahan. Bagian yang keempat yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Kemendikbud mengungkapkan definisi karakter adalah suatu bentuk cara berpikir serta cara berperilaku individu yang nantinya akan menjadi ciri khasnya. Di dalam sebuah sekolah tentu memiliki gambaran tugas yang disederhanakan dalam sebuah struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi di sekolah memiliki peran sentral yang terdiri dari kepala sekolah, wakilnya, guru, wali kelas, hingga tata usaha. Semua hal tersebut tidak akan memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam sebuah organisasi. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dari setiap komponen struktur organisasi tersebut. Peraturan dan tata tertib sekolah juga dibuat agar pelaksanaan pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan baik. Kegiatan seremonial formal di Sekolah Mitra atau SMA Negeri 3 Medan adalah pelaksanaan kegiatan upacara bendera pada setiap hari Senin sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan di sekolah. SMA Negeri 3 Medan terdapat kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang dilakukan. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler ini sebagai wadah mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas siswa dalam rangka mengembangkan pendidikan siswa seutuhnya. Selain itu, dengan adanya ekstrakurikuler ini juga bertujuan membentuk karakter peserta didik yang mampu bersosialisasi dan membagi waktunya dengan baik, sehingga peserta didik dapat menyalurkan waktu dan tenaganya kepada hal-hal yang positif dan tidak terjerumus terhadap pergaulan yang buruk. Adapun refleksi terhadap kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 pada SMA Negeri 3 Medan ialah memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang melakukan pengamatan terhadap sekolah. Pemahaman yang dibentuk ialah mahasiswa menjadi lebih memahami bagaimana situasi dan kondisi yang benar-benar dialami pada lapangan persekolahan, sehingga hal ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa ke depannya agar tidak terkejut pada saat menjadi tenaga pendidik yang harus langsung turun ke lapangan persekolahan. Bagian selanjutnya yaitu saran. Adapun saran yang dapat observer berikan yaitu, sebagai calon guru yang profesional, mahasiswa PLP harus melakukan observasi dengan serius dan bertanggung jawab agar memperoleh data atau informasi sesuai dengan kenyataan di sekolah yang dituju. Bagi pihak fakultas, untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan ataupun kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dalam kegiatan PLP 1 ini. Dan berdasarkan hasil penelitian, bahwa budaya sekolah di SMA Negeri 3 Medan seharusnya menjadi contoh bagi sekolah lain sehingga pembentukan karakter siswa dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Bagian selanjutnya yaitu bagian lampiran. Di sini saya sajikan mengenai denah sekolah dan kelas yang diobservasi. Berikut ada gambar dari denah sekolah di SMA Negeri 3 Medan dan juga denah kelas dari 11 MIA 6 yaitu kelas yang diobservasi. Selanjutnya di sini saya juga menyajikan dokumentasi atau gambar-gambar ketika saya dan juga teman-teman yang lainnya melaksanakan PLP 1 di SMA Negeri 3 Medan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMA Negeri 3 Medan. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.